Tapi hal itu barangkali perlu dilakukan begini. Karena ikhtiar itu sempurna. Ikhtiar itu bukan hanya ikhtiar lahiriah, tetapi ikhtiar batin juga sangat perlu. Jadi dalam surah Ar-Ra'd itu juga Allah jelaskan, beberapa waktu yang lalu kami bahas di Tanjung Atap, bahwa ada ayat yang masyhur sebenarnya. Allah berfirman itu dalam Al-Quran, yang artinya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum mereka sendiri merubahnya. Nah, tetap ada kalimatnya ikhtiar merubah, secara fisik. Nah, tapi kan tetap muaranya kepada Allah, kan sebutkan dalam Al-Quran itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi balik ke Allah tuh lah sebenarnya. Jadi mulai dari ikhtiar fisik tadi, lahiriah tadi, yang ingin merubah gitu, secara lahiriah merubah nasib tadi. Mungkin kalau yang merasa tak mampu, ya bekerja keras, gitu kan. Nah, tetapi tetap muaranya adalah sesungguhnya Allah. Nah, jadi Allah kalau muaranya itu. Nah, tapi memang sebab ikhtiarnya adalah ikhtiar lahiriah tadi. Nah, artinya bahwa memang ikhtiar lahir dengan batin itu harus mesti kita lakukan. Nah, jadi sekarang kita apresiasi di mana-mana memang usaha galau menemukan vaksin ini. Tapi barangkali perlu disempurnakan dan pasti harus ini, karena itu sebuah syarat penyempurnaannya adalah ikhtiar batin. Ya, sebaiknya memang dihimbau para seluruh umat Islam itu ya disemangati untuk kemudian selalu meminta kepada Allah, bermunajat. Kalau yang naruh simpanan doa-doa selama ini, para kiai-kiai biasanya nyimpan banyak doa-doa, Bu ya. Nah, berikan kepada masyarakat ini. Kalau tidak galak berkerumun, maka ya lewat media sosial misalnya atau media televisi. Ya, seperti itu. Kita nonton dari rumah misalnya, kemudian diberikan doa-doa atau amalan-amalan yang mudah-mudahan Allah menggetarkan langit, kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Bahkan tadi ada satu juga, saya sangat tertarik dengan omongan beliau tadi, bahwa ya kalau itu umat Islam, kalau bukan Islam mana? Ya, kita berharap dengan aduk pandemi ini orang non muslim itu banyak masuk Islam, ya bertaubat itu. Tapi kemungkinan itu karena masih belum putus asa mereka nih ya, belum putus asa, kita juga belum putus asa dari berusaha untuk menemukan COVID ini. Setidaknya sebenarnya di situ harus ada imbauan, dinya itu minimal yang di daerah-daerah non muslim atau orang-orang yang bukan Islam itu coba diajak, jangan lagi makan anjing misalnya, jangan lagi makan babi, jangan lagi makan minuman keras dan seterusnya. Bisa jadi itu penyebab Allah masih memberikan penyakit ini dibiarkan, dan kemudian belum Allah lemahkan COVID ini. Bahkan barusan kita dengar kemarin semalam itu ada virus baru pula kan, COVID-19 tapi bermutasi jadi ini tadi. Nah, memang ta'ala. Jadi saya renungkan kalimat beliau tadi dan senada dengan ayat yang kita baca nih tadi, masalah. Jadi Allah menceritakan ayat 1 dan 10 ini tentang peperangan, masalah ya. Tentang pertempuran antara kaum muslimin dengan orang musyrikin Mekah, ya, masalah dalam peperangan Badar. Nah, masalah ini perang pertama dalam Islam. Nah, tentunya memang ada rasa kekhawatiran karena jumlah mereka lebih besar, persenjataan mereka lebih lengkap. Nah, kan seperti itu. Wajar kalau kemudian secara manusiawi ada kekhawatiran, kekhawatiran kematian menimpa semua. Tetapi itu harus dilakukan karena mereka juga sudah bergerak dari tempat-tempat mereka dengan jumlah yang begitu besar tadi itu. Mau tidak mau harus ada perlawanan. Dan memang resiko perlawanan itu adalah itu terjadi kematian tadi kan, adalah itu terluka dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita dibiarkan makin banyak korbannya, jadi tetap harus ada perlawanan. Jadi kita kira COVID ini misalnya itulah dia datang ya berbondong-bondong gitu, penyebarannya luar biasa masif, tetap harus ada perlawanan itu. Nah, tetapi ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini, bahwa yang menentukan kemenangan itu adalah tidak hanya ikhtiar kita. Nah, tidak hanya perlawanan dalam peperangan tadi, tetapi yang menentukan kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jelaskan seperti itu, ya. Dan ingatlah, ya,
ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu inginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku, uji Allah berfirman, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya kemenangan itu melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Innallah, dalam Al-Quran, wa man nasru illa min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu hanyalah di sisi Allah. Jadi kemenangan yang menentukan kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi muaranya ke situ. Kalau Allah tidak takdirkan, walaupun ikhtiarlah begitu maksimal, kita yakin orang-orang musyrik yang datang ke arah Madinah itu untuk menyerang kaum muslimin, mereka kan merasa sudah mampu itu. Sudah merasa yakin menang kan? Jumlah mereka banyak, jumlah kaum muslimin sedikit. Kalau dalam perang Badar itu 1000 melawan 300, maka mereka pasti berkeyakinan menang. Tapi ternyata Allah tidak mentakdirkan mereka menang, gitu kan? Walaupun jumlah mereka besar, karena kemenangan itu bukan domain manusia, tapi sesungguhnya penentu kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Allah sebutkan pertolongan itu datang setelah dua hal. Satu, muncul keyakinan dalam hati dari kaum muslimin bahwa ini adalah perjuangan dalam kebenaran, membela kebenaran, dan ini adalah perintah Allah. Tentunya yang namanya perintah Allah pasti akan dapat pahala, banyak dapat kebaikan, dapat rahmat. Ini seperti itu. Kalaupun mati, maka Allah menjanjikan dia mati syahid masuk surga. Jadi ada muncul keyakinan itu. Lalu kedua apa? Ikhtiarnya yang ta'ala maksimal mempersiapkan segala sesuatu. Dalam nanti kita akan baca ayatnya, Allah sebutkan persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi pasukan musuh itu dengan apa baik yang kamu miliki, persiapkan semaksimal mungkin. Nah kan seperti itu. Nah kita sedang berperang dengan COVID ini, persiapkan diri kita mulai dari menjaga imunitas kita gitu kan, kemudian melakukan anjuran pemerintah yang 3M itu, ingat pesan ibu itu ada ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan ya, pakai sabun, baca gitu ya. Nah seperti itu. Nah maka Allah itu ikhtiar kita, ikhtiar ini tadi. Tapi kan apakah kita mampu melawan COVID atau tidak mampu, itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kan COVID ini tidak kelihatan. Kalau dalam peperangan melawan kaum kafir, walaupun jumlahnya banyak, kelihatan orangnya. Kan seperti itu. Tapi kita bisa bersembunyi darinya kan, karena kelihatan. Jadi kita bersembunyi, apa gali lubang dalam-dalam gitu kan. Nah, bocah lewat misalnya seperti itu. Nah, ini kan COVID ini tidak kelihatan barangnya, tidak tahu gitu. Nah, ikhtiar kita lah semaksimal mungkin kita lakukan, tapi sekali lagi kalau kita tidak kelihatan, maka kita sangat perlu dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah itu akan Allah turunkan kepada orang-orang yang meyakini akan datangnya pertolongan itu, lalu kemudian persiapan maksimal tadi dan juga doa mereka. Jadi Allah sebutkan tadi, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah. Karena apa? Sekali lagi, kemenangan itu kata Allah, wa man nasru illa min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu adalah di sisi Allah. Itu hanyalah di sisi Allah. Nah, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, Ibnu Ta'ala. Jadi mari kita Ibnu Ta'ala ya, tidak perlu nak nunggu himbauan pemerintah gitu ya. Kita masing-masing yang sudah menyadari mengetahui ini, mari kita ikhtiar secara lahiriah ya, dalam perang melawan COVID ini. Nah, jangan lupa pula kita berikhtiar secara batin. Karena ikhtiar lahir dan batin itu two in one ya. Atau apa kalimatnya itu ya. Jadi dua, tapi dia harus adu galau gitu ya. Kalau dalam matematika dia kalimat penghubungnya dan. Ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batin, bukan atau menghadapi apapun gitu ya.
itu jadi pakai dan kalimatnya. Yang namanya dan itu kalau matematika kali itu ya, kalau di logika matematika itu kali, kalau atau plus tambah. Jadi kalau seandainya ikhtiar lahir itu kita sama kita beri nilai 1 poinnya, kalau dilaksanakan 1 tak dilaksanakan 0. Nah, kalau batin juga 1 dilaksanakan tidak dilaksanakan 0. Jadi kalau kita mau menang maka ikhtiarnya lahir dan batin. Artinya 1 harus kali 1. Tapi kalau 1 ben 0, 0 kali 1, 1 kali 0, nilainya 0. Maka kemenangan tidak akan Allah berikan. Apalagi 0 kalau lahir tak digawe ke, ikhtiar lahir tadi tidak, misalnya keluar rumah apa sekendaknya, kira-kira dalam itu ya, berkerumun gitu kan, dan lain sebagainya, lalai dari menjaga kebersihan, cuci tangan dan segala macam itu dilalaikan, dianggap sepele misalnya adalah merasa aman. Ini apalagi lah banyak pemberitaan di sosial media, si anu sebis ke Lampung, si anu sebis ke Jambi misalnya kan, dan itu ya. Dia lah rame-rame kan, pengarang mulai rame-rame. Nah, seperti itulah banyak gue. Lalu yang pastinya adalah sedekah. Sano aduh sedekah, di situ aduh sedekah ya. Enggak banyak kan rame kan seperti itu. Akhirnya lalai keluar mau masker lagi tak ada misalnya ya. Nah, galma itu. Nah, Ibnu Ta'ala. Nah, jadi ini hanya itu namanya ikhtiar lahir itu tidak dilakukan. Nah, itu nilainya 0 tadi. 0 walaupun berdoa siang malam tapi yang tadi keluar tadi tak ada pula waspada kita oleh batin tadi, maka tetap akan sakit. Ya, tetap akan sakit. Nah, orang yang kemudian lahir batin dilaksanakan baik, kemudian Allah tetapkan dia juga masih dapat penyakit, itu yang salah seperti itu. Kurang apa para ulama-ulama itu kan banyak para ustaz-ustaz ya, atau jauh kalau namanya ustaz ya. Ya tapi iyalah ustaz itu kan mereka dekat dengan Allah gitu ya. Apa kemudian berdoanya lebih serius dari kita barangkali ya, karena dia tahu banyak doa-doa, adab-adab berdoa dan segala macam, tahu ilmunya dia pasti ini tadi. Dan kita yakin juga para ulama-ulama kita juga yang yang bahkan ada wafat karena Covid ini juga mengerti tentang Covid ini, bahaya Covid, kemudian dia melakukan 3M tadi, tapi tetap dengan takdir Allah, qadar Allah, mereka juga ada yang sakit, bahkan ada yang wafat. Nah, ini seperti itu. Nah, termasuk juga yang ikhtiar lahir tadi, misalnya tenaga kesehatan. Kurang apa mereka tahu dengan penyakit itu? Ini seperti itu. Katakanlah ya, kita anggap murni kesehatan, kemudian mereka sambungan kita berdoa tuh baik pas semayang baik berdoa misalnya ya, berzikir juga ya pas kita lagi sholat baik baru kemudian kita berzikir, selebihnya itu tidak, ini seperti itu, sibuk dengan ikhtiar lahir tadi. Tapi walaupun mereka itu dokter, tetap banyak gitu lihat yang kemudian takdir Allah SWT, mereka diuji dengan sakit, ada yang sembuh tapi banyak juga yang wafat. Nah, tapi tetap sekali lagi masalah tadi disebut dalam pembicaraan kami di Kota Asia tadi, umaro dengan ulama itu harus bersinergi. Nah, modelnya itu umaro ini itu domainnya kalau sampai itu domain artinya dia wilayahnya adalah wilayah ikhtiar lahiriah. Itu umaro ini kan membuat kebijakan-kebijakan segala macam. Nah, itu. Nah, ulama ini adalah ikhtiar batin. Nah, mereka ini harus dua seiring sejalan. Yang ini terus menganjurkan umat ini untuk berperilaku sehat, yang siko ini mengajak umat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ini akan seperti itu. Yang kita harapkan tadi dengan adanya sinergi ini tadi, bahkan orang-orang non muslim pun kan bisa kalau umaro misalnya dengan ulama tadi sinergi, kemudian kebijakan di umaro ditetapkan, maka tinggalkan tadi makanan yang haram menurut kita tadi, itu pasti tidak bagus loh. Ya, pasti tidak baik. Ya, kan seperti itu. Babi tidak usah lagi dimakan misalnya kan, anjing masih makan anjing tidak usah lagi dimakan kan, itu hukumnya haram. Tidak usahlah kita ajak dia tadi ngomong tadi ajak bertaubat masuk Islam. Wah, tidak baca kita mending itu Pak juga kalau apalagi sekarang ini kan belum terlihat, misalnya kalau seandainya umat Islam banyak yang sembuh misalnya lemak pula kan Allah samuratokan ini umat Islam dengan wilayah yang muslim dan wilayah non muslim itu kan sama, penyakit ini masih belum terlihat ya. Bahkan Arab Saudi pun juga merasa khawatir kan dengan adanya wabah ini tadi. Jadi kita minta seperti tadi ya. Kan apalagi kita lihat ke belakang Covid ini muncul di Cina dulu adalah banyak wallahu alam kebenarannya insyaallah dari makanan yang dalam Islam diharamkan. Seperti ada yang kemudian menyebutkan waktu itu dari kelelawar, ular gitu ya. Nah, itu kemudian berikutnya muncul berita-berita atau video-video mereka makan
tikus, makan segala macam lah ya, hewan-hewan yang dilarang dalam Islam tadi ya. Kemudian muncullah seperti ini. Wallahu alam kebenarannya salah ya. Nah, tapi yang pasti kalau kita dalam pengajian kini kita sudah baca, apa yang dilarang Allah itu pasti tak baik, tak bagus. Ya, Allah itu mengharamkan sesuatu yang buruk bagimu dan menghalalkan apa yang baik bagimu. Jadi seperti itu. Nah, jadi syukur-syukur yang seperti itu. Nah, untuk masalah ikhtiar batin kepada orang-orang non-muslim, ya kita Umar bisa menyeru misalnya ya beribadah atau berdoa menurut keyakinan masing-masing. Nah, dalam itu. Ya, jadi dekat. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi insyaallah ini yang dilakukan. Jadi ikhtiar lahir, ikhtiar batin itu tidak boleh tinggal satunya. Nah, jadi itu. Jadi harusnya mereka ini bersama-sama. Nah, tadi kalau kita luaskan lagi, Umar tadi sebagai pemandu ikhtiar lahir tadi itu harus bekerja sama seiring sinergi dengan para ulama yang dia wilayahnya ikhtiar batin tadi. Nah, jadi itu yang harus terjadi sebenarnya untuk menghadapi ini tadi. Barangkali sekarang ini belum terlihat seperti itu. Ya, belum kelihatan, Allah SWT belum melihat itu. Belum banyak yang kembali. Padahal zoharul fasadu fil barri wal bahr maka sabat aidin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka itu kembali ke mana ya, sebenarnya kembali kepada Allah, menyembah Allah, tinggalkan berhala segala macam ya, mana ayat ini. Nah, paling tidak tadi ya umat Islam di wilayahnya umat Islam itu ya banyak istighfar, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jumlah umat Islam kan banyak. Ya, hampir separuh dunia ini, separuh penduduk bumi ini umat Islam ini kan begitu luar biasa banyak. Jadi mudah-mudahan dengan separuh penduduk bumi ini bertaubat galau istighfar rame-rame, maka Allah turunkan dan yang non muslim juga akan kebagian rahmat tadi ya. Karena seperti tadi. Tapi kalau masih yang ulama umaro ini nyimpang gitu ya. Nah, apalagi kita tahu bahwa yang namanya ulama ini warasatul anbiya, dia pewaris para nabi. Artinya setelah nabi tidak ada, maka ulama inilah pengganti atau penerus risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Artinya begitu luar biasa peran ulama ini. Jadi insyaallah kita doakan mudah-mudahan ke depan ada usaha untuk menyatukan kembali antara ulama dan umaro ini. Kalau pemerintah kan baru-baru ini dia reshuffle kabinet ya kemarin itu ya yang berseberangan pilpres lagi sekarang sudah bersatu gitu ya. Nah, kita berharap juga terhadap yang satu itu gitu. Nah, gitu kan, yang lagi yang ada masalah ini tadi gitu ya, yang masalah kasus kerumunan maulid segala macam tadi. Nah, kita berharap juga bisa dirangkul itu ya. Bila perlu diberi peran. Tadi saya yakin galak ya, beliau itu kalau disuruh dirangkul, diajak, nah mari kita sama-sama. Ya, jadi ajak umat, ajak pengikut itu untuk memperbanyak doa, ikhtiar, batin tadi, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, fasilitasi atau diusahakan jangan sampai kita khawatir terjadi kerumunan yang akan menyebabkan Covid tadi merajalela, ya aturlah segala macam ya. Namun seperti itu. Allah taala ini yang kita harapkan. Jadi karena tadi kita baca ini bahwa wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu, keselamatan itu punya Allah, milik Allah SWT. Dan milik Allah ini akan Allah berikan apa yang kita harapkan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 kalau salah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi Allah itu akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadanya itu ya. Bahkan tanpa ikhtiar pun ya Allah